Membuka tabir yang menghubungkan Atlantis dengan Indonesia memang mengaksikan. Cerita indah tentang masa kejayaan peradaban pada suatu masa, apalagi di Indonesia, seolah mampu menyirami hati yang hampir sebagian masyarakat kita belakangan ini terpuruk karena berbagai persoalan bangsa. Masyarakat Indonesia pernah bermimpi besar dan terbukti menjadi nyata, yakni ketika memimpikan untuk merdeka dari tangan penjajah. Di saat segala sesuatunya boleh dianggap tidak memungkinkan, dan entah kenapa lama-kelamaan malah semakin redup. Atau memang kita perlu sosok-sosok seperti dahulu kita, seperti sosok Soekarno, Presiden pertama Indonesia, sosok yang berani mengajak masyarakatnya untuk bermimpi besar, sehingga tumbuh menjadi keyakinan. Kenapa harus tumbuh menjadi keyakinan? Karena keyakinanlah yang membuat segala sesuatu itu menjadi nyata. Keyakinanlah yang membuat sesuatu bisa menjadi pasti. Keyakinanlah yang mampu mengalahkan hukum logika. Sekali lagi, keyakinanlah inti dari berbagai penciptaan yang dilakukan manusia. Keyakinanlah yang harus dimiliki manusia untuk mampu melakukan berbagai hal. Keyakinanlah yang memunculkan sumber daya maha tinggi, Sang Pencipta, sehingga bisa dirasakan manusia. Keyakinan pula yang membuat buah dari pemikiran-pemikiran yang gaib menjadi nyata. Banyak agama, banyak aliran kepercayaan, banyak ajaran-ajaran, ilmu, dan lainnya menekankan tumbuhnya sebuah keyakinan sehingga mampu melihat dan merasakan keberadaannya. Indonesia adalah pewaris masa kejayaan Atlantis, dan keyakinan masyarakat Indonesia itu sendirilah yang nantinya akan mewujudkan bahwa kejayaan itu bisa kembali menjadi nyata. Syarat sebagai bangsa besar dan berjaya pada dasarnya dimiliki benar oleh alam Indonesia, negeri makmur dan subur dengan berbagai potensi alam yang kaya dan berlimpah ruah. Tidak akan ada sebuah bangsa, golongan, kelompok, atau persatuan yang mampu menahan ketika keyakinan itu muncul. Bahkan, tangan Tuhan pun akan muncul untuk segera membuatnya menjadi nyata. Chris Borotokan menulis bahwa adalah seorang munajar Widyatmika, menegaskan bahwa atas dasar pemberitaan tertulis perdagangan cendana yang berlangsung sekitar awal abad Masehi, secara tidak langsung merupakan bukti mulainya masa sejarah Nusa Tenggara Timur. Cendana yang sangat laku di pasaran dunia adalah hasil dari bumi Nusa Tenggara Timur. Memang, cendana juga dihasilkan oleh beberapa pulau di wilayah Ocean. Namun cendana dari wilayah tersebut baru masuk pasar internasional setelah orang barat mencapai wilayah tersebut. Begitupun cengkeh dan pala, terkenal di dunia sebagai rempah-rempah yang dicari orang Eropa, merupakan komoditi yang tidak ada duanya di bumi ini. Menjadi ciri wilayah Kepulauan Maluku, membuat para petualang rempah-rempah terkecoh dengan Semenanjung Malaya, yang saat itu hanya sebagai bandar perdagangan. Menamakan Malaka untuk selat yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Semenanjung Melayu. Sesungguhnya, nama Malaka itu milik Maluku, Indonesia. Karena nama itu asalnya dari kata Molucas yang berarti rempah-rempah. Misteri tentang Atlantis yang hilang dalam polemik berabad-abad melalui kajian para pengarang yang berlandaskan warisan gagasan filsuf besar Yunani, Plato, terbuktikan berada di wilayah Indonesia. Pembuktian itu melalui kajian Arsio Santos yang menegaskan bahwa dari sekian banyak wilayah di dunia yang diselidiki sebagai lokasi Atlantis yang hilang, itu ternyata wilayah Indonesia yang memenuhi persyaratannya. Meneguhkan penandasan Arsio Santos mengenai wilayah Indonesia yang sesungguhnya menjadi wilayah Atlantis yang hilang. Tentunya, posisi geografis Kepulauan Nusa Tenggara, NTB dan NTT
dan Kepulauan Maluku menjadi sangat penting sebagai pembuka tabir misteri surga emperik yang hilang itu. Seperti elaborasi Arshio Santos terhadap sebutan pulau versi Plato, yakni Nessos dalam bahasa Yunani, sesungguhnya merujuk kepada pulau-pulau versi dunia di Indonesia. Kata Nessos berarti tanah yang tenggelam, dari kata Dwipa yang digunakan oleh orang-orang Hindu. Telusuran lebih jelas tentang kata insula dari bahasa Latin dan kata Nessos dari bahasa Yunani. Pada dasarnya dari kata insu, bahasa Dravida, berarti tanah yang berair, rawa. Menurut Diodorus Siculus, Atlantis yang tenggelam dalam rawa Tridonides, sekaligus menegaskan bahwa Atlantis adalah benua yang tenggelam. Dengan demikian, fakta flora dan fakta letak geografis tentang benua Atlantis yang hilang, seperti yang digagaskan Plato dan dielaborasi Arshio Santos, sulit terbantahkan untuk menempatkan Nusa Tenggara dan Maluku sebagai bagian negara kesatuan Republik Indonesia, sekaligus sebagai bukti nyata bahwa Atlantis yang hilang itu menjadi pewaris yang sah adalah Indonesia. Memang, jasa almarhum Arshio Santos untuk membuktikan Indonesia sebagai ahli waris sah wilayah Atlantis yang hilang tidak dapat ditandingi dan sulit untuk dibantah oleh siapapun. Namun penegasan lokasi Selat Sunda dan Pulau Sumatera menjadi penunjuk poros tentang ibu kota Kekaisaran Atlantis yang hilang itu terletak di Pulau Sumatera atau Taprobane, sebutan purba untuk Pulau Sumatera, terus masih dikaji secara cermat